selanjutnya, bagaimana sih Pak proses perbanyakan buah cempedak? Buat cempedak itu tadi saya udah sebutin ya, ada generatif, ada vegetatif. Kalau generatif itu bisa dari biji, kalau vegetatif bisa dari cangkok dan okulasi. Kalau dari biji itu minimal dipilih dari buah atau pohon yang sehat, terus buahnya yang memang besar, manis gitu. Dan harus matang di pohon ngambilnya. Ngambil buahnya artinya mata buahnya itu matangnya di pohon, itu diambil bijinya yang besar. Itu kalau dari biji. Terus kalau dari vegetatif bisa berupa cangkok atau okulasi. Nah, cangkok sendiri harus sudah yang berbuah. Jadi jangan sampai mencangkok pohon yang belum kita ketahui buahnya. Rasanya belum tahu, main cangkok aja, tahu-tahu asam kan. Iya, jangan asal Nah, ngambil jadi lagi. itu mungkin syarat mencangkok. Terus kalau okulasi syaratnya batang bawahnya harus dari biji, karena supaya kokoh kan, supaya Iya. kuat. Karena kalau dia batang bawahnya dari cangkok nanti kurang kuat, karena bukan akar tunggang nanti kan jadinya akar serabut. Nah, kalau okulasi batang bawahnya minimal harus dari biji. Terus dipilih entennya yang dari indukan yang kualitasnya sudah bagus, seperti yang saya tadi bilang. Induknya itu harus sudah diketahui karakter yang mau diambil, misalkan karakter buahnya yang besar, terus daging buahnya yang manis, seperti itu. Mungkin daging buah di dalamnya juga tebal, kayak gitu. Mungkin sekarang tuh lebih senang ke bijinya yang kecil. Nah, itu harus diketahui kalau untuk okulasi dan cangkok. Jadi indukannya harus terlebih dahulu sudah berbuah atau sudah diketahui kualitasnya. Seperti itu. Jadi tidak asal ngambil gitu ya Pak? Ya, kecuali untuk untuk pelatihan pembelajaran nggak apa-apa, ngambil sembarang juga. Iya, Artinya yang masih penting kan yang penting pemula. kan tekniknya yang penting benar dulu. Tapi kalau kita untuk benar-benar untuk di rumah pun ya, kalau untuk skala rumah pun harus benar juga nyari induknya, seperti itu. Nggak asal ngambil aja gitu. Mungkin itu Oke. pertanyaannya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini Pak yang saya tunggu-tunggu nih, saya ingin menanya nih Pak, waktu saya mendengar kata cempedak tuh masih asing, tapi waktu lihat ke Google ternyata bentukannya tuh kayak percis sama banget kayak nangka. Jadi saya ingin tahu apa sih Pak perbedaannya cempedak sama nangka itu kalau dari bentuk Nah, ini kalau secara visual ya, artinya secara kasat mata, kalau nangka itu cenderung besar bentuknya. Dia besar, terus lonjongnya itu cenderung lonjong membulat. Baik. Cenderung lonjong membulat. Terus kalau kita lihat, perhatikan durinya lebih tajam daripada cempedak. Kalau cempedak, kadang tidak berduri, kadang hanya berupa titik-titik aja. Nah, terus bentuk cempedak itu lebih lonjong tapi memanjang. Terus bergelombang, tidak beraturan. Tapi kalau nangka itu cenderung membulat, terus agak lonjongnya lonjong mau itu ya, mau membulat besar, dia beraturan kayak gitu. Kedua, kalau dari daging buah, kalau nangka itu dia lebih apa ya? Kalau dibilang lebih padat. Kalau dimakan itu kayak kenyal. Iya. Itu kalau nangka. Terus dia agak berserat kalau nangka. Tapi kalau cempedak beda. Kalau cempedak itu lebih manis dari nangka biasanya ya. Terus dari teksturnya sedikit lembut. Kalau cempedak lembut. Terus dari ketiganya dari aroma. Kalau nangka, kita mencium nangka, mungkin umumnya ya orang mencium aroma nangka itu harum, lebih bilang harum gitu, harum, Iya. lembut, terus orang itu nggak terganggu dengan aroma nangka. Iya. Beda kalau kita mencium aroma cempedak. Sebagian orang itu kalau mencium aroma cempedak itu mungkin bilang agak sedikit menyengat, aromanya sedikit tajam. Terus mungkin ada sebagian orang yang tidak suka juga dengan aromanya cempedak. Kalau dibilang itu aromanya mirip-mirip ke durian.
Kan Oh, ada kayak sebagian dessert. orang karena ada sebagian orang yang suka durian, ada yang enggak. Dari aromanya aja mungkin orang nggak suka. Nah, cempedak itu mirip aromanya sama dengan durian gitu. Oke, Jadi lebih baik. nyengat lah kayak gitu.